Ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai aparatur sipil negara, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada aparat pemerintah. Saking tingginya harapan masyarakat, tidak mengherankan kalau perilaku yang kurang terpuji yang dilakukan aparat pemerintah akan menjadi sorotan tajam, menjadi bahan sindiran, bulan-bulanan, hinaan, cemoohan, bahkan cacian. Hal demikian tidak hanya berlaku di negara-negara yang memiliki budaya ketimuran, bahkan di negara-negara liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu pun, standar etika bagi orang yang mengatur urusan publik jauh lebih tinggi dibanding standar etika yang berlaku pada masyarakat umum. Ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemerintahan termasuk aparatur sipil negara jika berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkan oleh mereka akan melahirkan sinisme dan sarkasme publik. Lebih jauh, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Aparat pemerintah dianggap sebagai bagian dari beban kehidupan mereka, bukan dianggap sebagai solusi atas permasalahan mereka. Oleh karena itu, pentingnya aparat pemerintah untuk tunduk pada etika yang melingkupi dirinya, yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk pelayanan publik. Berikut merupakan aktualisasi etika publik dalam tugas jabatan PNS. Nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dapat diaktualisasikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa terwujud dari perilaku menjalankan kewajiban untuk beribadah. Kemudian, saling menghormati antar rekan kerja dengan bersikap tidak semena-mena, mencintai tanah air dengan menggunakan produk dalam negeri, mengutamakan musyawarah dalam keputusan, juga memiliki sikap saling tolong-menolong. Untuk aktualisasi selanjutnya, yaitu menjalankan tugas secara profesional. Dalam hal ini, kita bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan itu secara cermat dan menyelesaikannya tepat waktu, juga secara jujur, serta menolak segala macam bentuk gratifikasi. Selanjutnya, nilai dasar etika publik itu dapat diaktualisasikan dengan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, negara kita sedang mengalami pandemi COVID, sehingga kita harus patuh dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti contohnya memakai masker ataupun memakai hand sanitizer. Seorang ASN itu juga harus mampu menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama, seperti misalnya aktualisasi ketika sedang berada di kantor. Biasanya apabila kantor ingin menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis yang ditujukan untuk publik, maka kita semua harus mampu berkomunikasi dan juga melakukan koordinasi, baik dengan rekan sesama kerja maupun juga dengan publik. Dan untuk etika publik yang terakhir, yaitu kita sebagai seorang ASN memiliki peranan penting dalam melayani masyarakat. Sebagai contoh, misalnya saya bekerja di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Dalam hal ini, kami harus memberikan layanan publik secara cepat, tanggap, dan jujur dalam pelayanan penerbitan sertifikat SDM Perkeretaapian, sesuai dengan maklumat pelayanan kami, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan.